Bayangkan, kamu dibayar miliaran rupiah hanya untuk berpura-pura menjadi suami. Terdengar seperti mimpi, kan? Tapi bagaimana kalau akting itu justru mengubah hidupmu selamanya? Bahkan membuatmu kehilangan sesuatu yang paling berharga. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa, ini tentang pengorbanan, rahasia, dan sebuah pelukan terakhir yang bikin hati hancur. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Ngomong-ngomong, kalian lagi nonton dari daerah mana nih? Tulis di kolom komentar, aku pengen tahu kalian datang dari kota mana saja. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Yuk jadi bagian dari komunitas ini. Raka adalah pria sederhana yang menjalani hidup apa adanya di kerasnya ibu kota Jakarta. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil yang sempit, dengan dinding yang mulai mengelupas dan kipas tua yang berdecit setiap malam. Setiap hari, Raka bekerja serabutan, kadang menjadi kurir, kadang membantu di warung makan. Bahkan tak jarang, ia harus menerima pekerjaan apapun demi bisa makan hari itu. Hidup tidak pernah benar-benar mudah baginya. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berjuang sendiri. Orang tuanya telah lama tiada, meninggalkan Raka dengan satu prinsip sederhana: bertahan, apapun yang terjadi. Suatu siang yang panas, ketika Raka baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengantar paket, ia menerima sebuah telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi entah kenapa, hatinya tergerak. "Apakah ini Raka?" Suara di seberang terdengar formal. "Iya, saya sendiri," jawab Raka bingung. "Kami dari perusahaan Alina Group. Anda diminta datang untuk wawancara kerja besok pagi." Raka terdiam. Alina Group? Salah satu perusahaan besar di Jakarta. Ia bahkan tidak pernah merasa melamar di sana. Namun rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Keesokan harinya, Raka datang dengan pakaian seadanya. Ia berdiri canggung di depan gedung pencakar langit yang megah. Merasa sangat kecil di tengah kemewahan itu. Lantai marmer mengkilap, resepsionis dengan pakaian rapi, dan suasana profesional membuatnya semakin gugup. Tak lama, ia dipanggil masuk ke sebuah ruangan besar. Di sana, duduk seorang wanita muda dengan aura yang begitu kuat. Wajahnya cantik, tegas, dan terlihat sangat percaya diri. Dialah Alina, CEO muda yang dikenal sukses dan dingin. Tatapan mereka bertemu. Tanpa basa-basi, Alina langsung berbicara. "Saya tidak akan membuang waktu. Saya punya tawaran untuk Anda." Raka mengernyit, masih belum mengerti. Alina melanjutkan dengan nada datar. "Saya butuh seseorang untuk menjadi suami palsu." Pernikahan itu terjadi begitu cepat. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan luas, tanpa kisah romantis seperti yang biasa dibayangkan orang. Semuanya berlangsung tertutup. Hanya dihadiri oleh beberapa orang penting dari pihak perusahaan dan keluarga inti Alina. Tidak ada musik meriah. Tidak ada tawa bahagia. Hanya formalitas yang disusun rapi seperti sebuah kesepakatan bisnis. Raka berdiri di samping Alina dengan setelan jas yang bahkan terasa asing di tubuhnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengucapkan janji pernikahan. Sementara itu, Alina tetap tenang. Ekspresinya datar. Seolah semua ini hanyalah agenda yang harus diselesaikan. Tidak ada tatapan penuh cinta di antara mereka. Tidak ada perasaan yang mengikat. Hanya kontrak. Dan dua orang yang menjalankannya. Setelah pernikahan itu, Raka pindah ke rumah besar milik Alina. Sebuah mansion megah di kawasan elit Jakarta. Rumah itu begitu luas, bersih, dan dingin.
terlalu rapi, hingga terasa tidak hidup. Raka diberikan kamar sendiri. Bahkan sejak awal, batasan sudah ditetapkan dengan jelas. Ini hanya formalitas, kata Alina singkat di malam pertama mereka. Kita menjalani peran masing-masing, tidak lebih. Raka hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas yang aneh. Di depan publik, mereka tampil sebagai pasangan sempurna. Mereka menghadiri acara perusahaan bersama, tersenyum di depan kamera, saling menggandeng tangan seolah benar-benar saling mencintai. Media mulai memberitakan pernikahan mereka, menyebut mereka sebagai pasangan ideal, CEO sukses, dan suami sederhana yang dianggap membawa keseimbangan dalam hidupnya. Namun di balik semua itu, kehidupan mereka kosong. Di dalam rumah, mereka jarang berbicara. Alina sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam. Raka hanya berusaha menyesuaikan diri, merasa seperti tamu di rumah sendiri. Namun seiring waktu, Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hari-hari terus berjalan. Dan tanpa disadari, kehidupan Raka dan Alina mulai berubah pelan-pelan. Apa yang awalnya terasa kaku dan penuh batasan, kini perlahan menjadi lebih hangat, meski tak pernah benar-benar diakui oleh keduanya. Raka yang dulu hanya menjalankan peran, mulai benar-benar peduli. Ia tidak lagi sekedar hadir saat dibutuhkan untuk tampil di depan publik, tapi juga memperhatikan hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian orang lain. Ia mulai hafal kebiasaan Alina. Kopi tanpa gula di pagi hari, jadwal rapat yang padat, dan bagaimana Alina selalu lupa makan saat terlalu fokus bekerja. Tanpa diminta, Raka sering menyiapkan sarapan sederhana, atau sekedar mengingatkan dengan cara yang halus. Awalnya, Alina merasa itu hanya bagian dari peran. Namun semakin lama, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Raka tidak pernah menuntut, tidak pernah mencoba mendekat secara berlebihan. Dan yang paling aneh, ia tulus. Suatu malam, saat hujan turun deras membasahi kota, listrik di rumah sempat padam. Rumah besar yang biasanya terang kini gelap dan sunyi. Alina terlihat gelisah. Untuk pertama kalinya, sisi rapuhnya terlihat jelas. Raka yang menyadari itu duduk tidak jauh darinya, mencoba mencairkan suasana. Dulu, waktu kecil, saya sering mati lampu juga, katanya pelan. Tapi justru itu yang bikin saya dan orang tua saya sering ngobrol, walau cuma pakai lilin. Alina terdiam. Ia tidak punya kenangan seperti itu. Tanpa sadar, ia mulai bercerita tentang masa kecilnya yang penuh tekanan, tentang ekspektasi keluarga, tentang hidupnya yang selalu diatur dan tak pernah benar-benar bebas saat itu. Malam itu menjadi pertama kalinya mereka benar-benar berbicara, bukan sebagai pasangan palsu, tapi sebagai dua manusia yang saling membuka diri. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Mereka mulai tertawa bersama, berbagi cerita, bahkan sesekali bercanda ringan. Hal-hal sederhana. Semakin hari, kedekatan Raka dan Alina terasa semakin nyata. Bukan lagi sekedar kebiasaan atau peran, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam hati, diam-diam tanpa mereka sadari sepenuhnya. Namun di balik semua kehangatan itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang perlahan mulai terungkap. Suatu sore, ketika Alina masih berada di kantor, Raka pulang lebih dulu ke rumah. Ia berniat mengambil beberapa dokumen yang tertinggal untuk membantu Alina yang terlihat sangat kelelahan akhir-akhir ini. Langkahnya membawanya ke ruang kerja pribadi Alina, ruangan yang biasanya tertutup rapat dan jarang ia masuki. Awalnya ia ragu, namun rasa khawatir mengalahkan segalanya. Saat mencari berkas di meja, tanpa sengaja ia menjatuhkan sebuah map berwarna coklat. Isinya berhamburan ke lantai. Raka refleks memungutnya satu persatu.
sampai matanya tertuju pada sebuah hasil pemeriksaan medis. Tangannya berhenti. Nafasnya tertahan saat membaca isi dokumen itu. Diagnosis stadium lanjut. Nama pasien, Alina. Dunia Raka seolah runtuh saat itu juga. Semua potongan kejadian yang selama ini ia anggap kebetulan, tiba-tiba terasa masuk akal. Kelelahan Alina yang berlebihan, wajah pucat yang sering ia sembunyikan, sikap dingin yang ternyata bukan karena sombong, tapi karena menahan sesuatu yang berat. Dan sekarang semuanya jelas. Alina tidak punya banyak waktu. Raka terduduk lemas di lantai. Pikirannya kacau. Hatinya terasa sesak. Ia mulai mengerti kenapa Alina membuat kontrak pernikahan ini. Bukan karena ego, bukan karena citra semata, tapi karena ia ingin terlihat baik-baik saja, setidaknya di depan keluarganya, sebelum semuanya berakhir. Malam itu, ketika Alina pulang, Raka hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi sekedar kagum atau sayang, tapi juga takut kehilangan. Alina menyadari ada yang berubah. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Raka ingin bertanya, ingin marah, ingin menangis. Tapi semua kata tertahan di tenggorokan. "Aku cuma capek," jawabnya singkat. Sejak saat itu, Raka berubah. Ia menjadi lebih perhatian dari sebelumnya. Lebih sering menemani Alina, lebih banyak diam tapi selalu ada. Sementara Alina mulai merasa ada jarak yang aneh. Ia tidak tahu bahwa rahasianya sudah terbongkar. Di sisi lain, waktu terus berjalan, dan kondisi Alina semakin melemah. Ia mulai sering jatuh sakit, sering menahan nyeri sendirian, namun tetap memaksakan diri untuk terlihat kuat. Hingga suatu malam, Raka akhirnya tidak bisa menahan semuanya lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kenapa kamu gak pernah cerita?" Alina terdiam. Tatapan mereka bertemu dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Air mata perlahan jatuh dari mata Alina. "Aku gak mau kamu merasa kasihan. Ini harusnya tetap jadi kontrak, bukan beban." Raka menggeleng, matanya memerah. Ini bukan kontrak lagi. Kalimat itu menggantung di udara. Dan di saat itulah, keduanya sadar bahwa hubungan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang akan segera diuji oleh waktu yang semakin menipis. Waktu yang tersisa terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Hari-hari yang dulu terasa panjang, kini seolah berlalu begitu saja tanpa sempat dinikmati sepenuhnya. Raka mulai menyadari, setiap detik bersama Alina kini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sejak malam rahasia itu terungkap, tidak ada lagi kepura-puraan di antara mereka. Tidak ada lagi batasan kaku seperti di awal kontrak. Yang tersisa hanyalah dua orang yang mencoba saling menjaga di tengah waktu yang semakin menipis. Raka kini selalu berada di sisi Alina. Ia mengantar ke rumah sakit, menunggu selama pemeriksaan, bahkan belajar memahami kondisi yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi memikirkan soal kontrak, uang, atau kesepakatan awal. Semua itu terasa tidak berarti dibandingkan satu hal. Keinginan untuk tetap bersama Alina selama mungkin. Sementara itu, Alina yang dulu terlihat kuat dan tak tersentuh, kini perlahan menunjukkan sisi paling rapuhnya. Ia tidak lagi menahan semuanya sendirian. Ia mulai bergantung pada Raka, bukan karena terpaksa, tapi karena ia percaya. Suatu sore, mereka duduk bersama di taman rumah. Angin bertiup pelan, membawa suasana yang tenang, namun penuh perasaan yang sulit dijelaskan. "Aku dulu gak pernah percaya sama orang," ucap Alina pelan. "Semua terasa seperti urusan bisnis, bahkan hidupku sendiri." Raka menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Tapi kamu beda," lanjutnya dengan suara bergetar. "Kamu datang tanpa alasan, tapi justru jadi alasan aku bertahan." Raka menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia ingin mengatakan banyak hal, tapi yang keluar hanya satu kalimat jujur dari hatinya. "Aku gak pernah menganggap ini kontrak, sejak lama." Alina tersenyum kecil. Senyum yang sederhana, tapi penuh makna.
Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Kondisi Alina terus menurun. Ia lebih sering terbaring. Tubuhnya semakin lemah, namun tatapannya tetap hangat setiap kali melihat Raka. Hingga akhirnya hari itu datang. Di sebuah kamar yang sunyi, dengan cahaya sore yang masuk perlahan melalui jendela, Raka duduk di samping Alina yang terbaring lemah. Suara alat medis terdengar pelan, seakan menghitung waktu yang tersisa. Raka menggenggam tangan Alina erat. "Maaf, aku nggak bisa kasih kamu waktu yang lama," bisik Alina lirih. Raka menggelengkan cepat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kamu sudah kasih aku lebih dari cukup." Dengan sisa tenaga yang ada, Alina perlahan mengangkat tangannya, lalu menarik Raka ke dalam pelukan. Pelukan itu hangat. Pelukan yang bukan lagi pura-pura. Pelukan yang menyimpan semua perasaan yang tak sempat diucapkan sejak awal. "Terima kasih, sudah jadi rumah untuk aku," bisiknya sangat pelan. Raka memeluknya lebih erat, seolah tak ingin melepaskan. Namun, di dalam pelukan itu, perlahan tubuh Alina melemah. Nafasnya semakin pelan, hingga akhirnya berhenti. Waktu seakan berhenti. Raka tetap memeluknya, tak percaya bahwa semuanya benar-benar berakhir. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi bahu wanita yang kini tak lagi bisa membalas pelukannya. Kontrak itu telah berakhir, tapi perasaan yang tumbuh di dalamnya akan tinggal selamanya. Dan di sanalah, Raka belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari berapa lama waktu yang dimiliki, melainkan seberapa dalam perasaan itu mampu bertahan, bahkan setelah kehilangan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dalam waktu yang lama atau dalam keadaan yang sempurna. Kadang, cinta justru datang di saat yang paling tidak terduga dan pergi ketika kita baru saja benar-benar merasakannya. Dari Raka dan Alina, kita belajar bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada status, kontrak, atau kepentingan apapun. Jangan pernah menunda untuk menunjukkan perhatian, mengungkapkan perasaan, atau menghargai orang yang ada di samping kita. Karena waktu tidak pernah bisa ditebak, dan kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Jika ada seseorang yang berarti dalam hidupmu hari ini, jangan tunggu esok untuk mengatakan bahwa kamu peduli. Karena bisa jadi, hari ini adalah kesempatan terakhir yang kamu miliki. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati dan memberi makna. Sampai jumpa di video berikutnya.